Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Saya bertobat tapi tidak melakukan amal soleh. Kalau merasa bertobat, dia harus menyesal, mengakui, tidak mengulang, lalu dia ganti dengan kebaikan. Jadi sekarang nggak peduli mau bulan depan ada, nggak ada pun kita tenang. Allah itu bukan penyayang, Allah itu bukan pengasih, tapi maha pengasih, maha penyayang. Satu kali kau sakiti, masih kumaafkan. Dua kali kau sakiti, juga masih kumaafkan. Tiga kali kau sakiti, kau kurang ajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat dasar dimanapun Anda berada, harapan saya Bayu Oktara dalam perjumpaan kita kali ini, kita semua selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama kita perbanyak ilmu, amal, dan pahala tentunya hanya di Gaspol. Senang sekali kali ini yang kita bahas adalah sesuatu yang bisa dibilang cukup langka, yaitu kesempatan kedua. Tidak banyak orang bisa mendapatkannya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala biasa memberikannya kepada yang dipilihnya. Nah, pada saat kesempatan kedua itu datang, bagaimana cara memaknainya? Bagaimana cara menyikapinya? Karena katanya ada yang bilang katanya kesempatan tidak akan datang dua kali, betul nggak? Nah, kalau itu datang gimana caranya? Itu yang akan kita bahas dalam tema kali ini, yaitu kesempatan kedua. Sebelumnya saya mau menyapa dulu sahabat dasar yang sudah hadir di studio. Ini teman-teman dari komunitas RX Series Nusantara. Apa kabar semuanya? RX Series ini maksudnya RX King. Bukannya dulu klub motor ini identik sama hal-hal yang menyeramkan gitu? Enggak ya? Dulu ya? Dulu kayaknya copet, jambret gitu ya? Bener ya? Ini kalau ditanya mantan copetnya yang mana kelihatan sini yang mana nih? Tapi udah insaf semua di sini ya. Oke, terima kasih. Sebelum kita bertemu dengan Ustadz Dasaat Latif, tadi sudah dibagikan link untuk ikutan polling. Teman-teman silahkan memilih dari pertanyaan, ada tiga pilihan. Silahkan keluarkan gadgetnya untuk ikutan pilih. Silahkan keluarkan handphonenya. Pertanyaannya mengenai kesempatan kedua ini adalah, siapa menurut sahabat Dasaat yang berhak mendapatkan kesempatan kedua dalam hidupnya? Nah, pilihannya, apakah A, orang yang menyesali perbuatan dosa? B, orang yang sudah menerima hukuman di atas dunia atas perbuatannya? Ataukah C, orang yang selamat dari musibah, bencana alam, kecelakaan, dan lain-lain? A, B, atau C, siapa yang berhak mendapatkan kesempatan kedua menurut sahabat Dasaat? Baik, boleh disimpan kembali handphonenya. Oke, kita samakan semangat untuk tepuk tangan lagi dong teman-teman. Baik, kalau begitu langsung saja kita undang untuk bergabung bersama kita semua Ustadz Dasaat Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waduh Pak Ustadz. Ya. Terima kasih Mas Pak Bayu, Ustadz, ketemu gimana lagi. kabar? Alhamdulillah sehat. Ustadz sehat ya? Sehat walafiat. Ini ngomong-ngomong, kan biasanya kita taruh ini di samping tempat tidur. Kenapa dibawa ke sini Legend Pak ini Ustadz? bos, legend. Legend. Masih kuliah saya selalu pakai ini. Oh gitu. Pengingat. Karena kadangkala ada orang yang tidak menghargai waktu. Padahal Allah sangat menghargai waktu. Sehingga ada nama ayat dalam Al-Quran yang khusus bercerita tentang waktu. Wal asr. Demi masa. Nah ini supaya saya menghargai masa saya, maka saya harus ada pengingat waktu. Terutama ketika kita tidur, kan kalau orang tidur itu Allah menggenggam jiwa kita.
Nah, itulah subhanallah hebatnya, kita tidak tahu kemana akal kita ketika kita tidur. Masya Allah. Nah, untuk membangunkan sholat tengah malam, biasanya pakai ini. Tapi biasa saya kalah sama setan. Oh kenapa tuh Pak Ustadz? Begitu saya bangun, saya setel, tidur lagi. Ustadz. Oh jadi maksudnya bahwa jam waker nih untuk mengingatkan kita bahwa sebagai umat Islam harus begitu menghargai waktu, begitu ya Pak Ya, Ustadz? waktu ibarat pedang, Oh Masya Allah. tajam. Maksudnya gimana tuh Pak Ustadz? Ya, kalau dia sudah nebas kita, susah juga. Kalau dia waktu sudah lewat, tidak bisa lagi. Hal yang tidak bisa dibeli, waktu. Waktu. Biar banyak duitnya, manusia terkaya di dunia, dia tidak bisa kembalikan masa lalunya. Iya. Yang bisa hanya diingat. Tapi untuk kembali lagi ke sana, itu hanya ada dalam film. Avenger ya Pak Ustadz. Oke, baik Pak Ustadz. Ya. Tadi kita di awal sudah mengajak sahabat dasar di sini untuk polling. Mohon arahan dan juga tanggapannya Pak Ustadz. Tadi pertanyaannya adalah, menurut sahabat dasar siapakah yang paling berhak untuk mendapatkan kesempatan kedua? Ternyata yang paling banyak adalah pilihan A, orang yang menyesali perbuatan dosa. Ada juga yang memilih orang yang sudah menerima hukuman di dunia atas perbuatannya, dan ada juga yang memilih orang yang selamat dari musibah. Tanggapannya Pak Ustadz? Ya, terima kasih. Luar biasa. Semua ini cuma kesempatan kedua. Tapi Mas Bayu tahu enggak? Allah memberikan kesempatan kita tak terbatas. Bukan cuma 2, 3 kali, 4, 5, 10. Kesempatan kita sampai ajal belum menjemput. Ada orang diberi kesempatan 1 kali malah tidak dipergunakan sebaik-baiknya. Maksiat aja kerjanya, tiba-tiba mabuk, kena, mati, sakaratil maut. Tidak ada kesempatan keduanya. Ada juga orang bukan 2 kali kesempatannya. Di penjara, masuk lagi, narkoba, keluar, masuk lagi, keluar, masuk lagi. Apa Allah masih memberi kesempatan? Iya. Selama ajal belum menjemput, selama itu Allah masih membuka. Tapi kan tidak semua orang diberikan. Adapun ada juga orang diberi tapi dia tidak menyadarinya. Ya, ada orang diberi 1 kali kesempatan, alhamdulillah dimanfaatkan sebaik-baiknya, tidak pernah berbuat salah sampai sakaratil maut, ajal menjemput. Sekali aja dia hidup tapi alhamdulillah hidupnya baik. Subhanallah. Ada orang hidupnya awal baik, balik masih baik, usia SMA masih baik, kuliah masih baik, kemudian dia kerja jadi koruptor. Ya, pas sudah koruptor di penjara. Penjaranya cuma 2 tahun. Keluar, maling lagi. Masuk lagi. Ada yang seperti itu. Tapi hebatnya alhamdulillah, kalau orang kedua ini sudah diberi kesempatan 2 kali, 3 kali, 4 kali, tapi dia akhir hidupnya masih bertobat, Allah masih menerimanya. Masih dikasih kesempatan lagi Pak Ustadz. Itulah dalam doa kita husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha. Berikan kami kesempatan untuk husnul khatimah. Mati dalam kebaikan. Tapi kan tidak semua orang diberi kesempatan seperti itu. Maka keliru orang yang diberi kesempatan lalu tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, polling tadi ada orang diberi kesempatan pertama karena selamat dari kecelakaan. Ya, misalnya nih, dia selama ini hidupnya tidak jelas agamanya. Tiba-tiba dia kecelakaan. 5 orang di atas kendaraan itu. 4-empatnya meninggal, yang 4 ini orang baik. Dia yang bejat, dia yang selamat. Maka dia ambil iktibar. Allah memberikan kesempatan saya untuk bertobat. Karena dosa apapun Mas Bayu, Allah akan ampuni. Semua dosa. Satu aja dosa yang tidak diampuni Allah. Yaitu mengaku diri sebagai Tuhan. Selama Mas Bayu tidak merasa Tuhan, selama itu pasti Allah ampuni. Dengan catatan dosa yang sifatnya kepada Allah. Sementara dosa kepada istri, alasan rapat ternyata pergi merapat. Nah itu bahasanya seolah-olah Allah ingin berkata, Saat saya ampuni dosamu. Yang tidak sholat, yang tidak puasa dulu saya ampuni dosamu. Tapi dosamu sama tetangga, dosamu sama istrimu kau urus dulu deh. Nanti selesai urusanmu sama dia baru kau datang lagi sama saya. Selama tidak selesai urusanmu sama dia, saya tidak tahu. Itu kewenangannya dia memaafkanmu. Itu ya. Tapi selain dosa menyekutukan mengaku diri sebagai Tuhan, itu Allah pasti ampuni.
Ya, tapi dia tobat Ustadz, dia ulang lagi. Tobat lagi. Ulang lagi, tobat lagi. Kan pernah kejadian anak pemuda, ya Rasulullah saya berdosa. Kata Nabi, kau tobat. Saya ulang lagi ya Rasul, ya kau tobat lagi. Tapi kau ulang lagi ya Rasul, ya kau tobat lagi. Kalau gitu banyak dosaku ya Rasul. Ampunan Allah jauh lebih banyak daripada dosamu. Yang jadi masalah kalau kamu tidak mau bertobat. Dahsyat sekali. Baik, Ustadz, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi mengenai kesempatan kedua. Tapi di segmen berikut kita akan kedatangan seorang narasumber yang juga anggota komunitas dari RX Series Nusantara ini. Jangan-jangan kepala sukunya nih, mantan copet nih. Wah, siapa dia? Jangan kemana-mana, sesaat lagi tentunya hanya di Gaspol. Gaspol memang. Terima kasih sahabat Dasat, Anda masih bersama kami tentunya di Gaspol. Gaspol memang. Seperti janji kami tadi, saat ini sudah hadir bersama kita semua seorang musisi, seorang vokalis, seorang anggota komunitas. Pokoknya banyak banget deh perannya. Ade Jigo. Apa kabar bro? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dulu saya boleh sebut bandnya lama gak sih? Boleh dong. Dulu zamannya Timlo, beliau suka bikin nyanyi sambil menghibur lucu-lucu gitu Pak Ustadz, komedi. Tapi sekarang sudah ada band barunya nih. Nah, waktu tahun 2000, berapa? 4 tahun yang lalu ya bro ya? Kejadiannya? Kejadian itu? 2018. 2018. Ya, 4 tahun ini. Kejadian apa dulu? Tahun 2018 Kejadian apa? nih Pak Ustadz. Kejadian Ada apa? kejadian di Anyer, ada copet RX King. Bukan. Jadi waktu menjelang malam tahun baru ada musibah yang terjadi di Anyer. Nah waktu itu Mas Ade ini bersama timnya, bersama Jigo akan manggung di sana. Dan musibah itu juga merenggut anggota keluarga dan juga beberapa anggota band dan juga teman-teman yang lain gitu ya, pengisi acara ya. Betul. Nah untuk biar kita teringat dan juga melihat kejadian seperti apa, sama-sama kami akan mengajak sahabat Dasat untuk melihat tayangan berikut ini. ...22 Desember 2018, kejadian tsunami di Anyer, Banten turut merenggut nyawa kurang lebih hampir 500 korban jiwa, di mana diantaranya adalah anggota keluarganya Mas Ade yang waktu itu istri dan anak ya? Enggak, anak selamat. Istri Alhamdulillah sama selamat. sahabat. Istri dan sahabat AA Jimmy itu personil band Jigo juga ya? Iya. Iya, waktu itu kejadiannya gimana tuh? Dan Mas Ade sendiri lagi ada di mana pada saat tsunami itu? Iya, jadi pada saat itu Jigo lagi tampil, MC dan musik humor. Kita sebenarnya sudah selesai Bang. Jam 9 kita sudah waktunya present Seventeen. Seventeen sudah tampil, saya gendong anak, gantian sama istri almarhum. Gendong anak dan bolak-balik aja dari samping panggung ke depan, bolak-balik. Nenangin karena anak udah gelisah. Pada saat Seventeen masuk lagu kedua,
9:30 itu kita lihat ke atas cuaca masih cerah. Terang bulan, nggak ada tanda apa-apa. Tapi beberapa saat kemudian saya jalan ke depan untuk melihat ada stand kopi. Kebetulan almarhum AA kan seneng banget sama kopi. Ini ada kopi nih, saya mau ngasih tahu AA. Pada saat saya balik mau ke arah panggung, itu kurang lebih air 6 meter, jarak 3 meter, udah ngejar saya. Saya balik badan, lari 3 langkah, saya di bawah arus. Kurang lebih 2 menit saya di dalam air sama anak saya kondisi pelukan. Dan saya sampai detik ini nggak tahu bacaan apa, doa apa selamat dari musibah. Cuma yang saya ingat itu saya cuma istighfar, takbir, sholawat, sahadat, tasbih. Itu aja saya puter-puter. Sampai saya ingat 2 kali saya udah berpikir ini udah napas terakhir saya. Saya lepas sama anak saya. Dia ngajak ke atas tapi saya turun di bawah. Saya udah lemes. Saya takbir, Allahu Akbar, saya naik lagi. Dapat tenaga lagi. Dan kejadian saya takbir itu 2 kali, saya mau lepas, takbir 2 kali, Allahu Akbar, dapat tenaga lagi. Sampai akhirnya saya terdampar di satu buah ruangan. Ruangan apa tuh waktu itu? Pada saat kejadian saya nggak tahu itu apa. Yang jelas saya nyangkut satu buah tambang ya. Tambang tuh tali plastik itu ya. Oh itu, Nyangkut di situ. Terus saya naik ke atas, mentok sama dinding beton. Jadi kepala saya tuh cuma 1 jengkal, 2 jengkal lah. Jadi saya cuma bertahan. Ini air semua nih. Saya masih gendong anak. Anak saya naikkan. Ada pintu terbuka. Secara logika pintu itu pintu besi. Tekanan air, tekanan kiri, depan belakang. Nggak bisa kebuka. Nggak bisa kebuka. Betul. Kebuka. Lalu ada cahaya bulan. Cahaya bulan di situ baru saya bilang, alhamdulillah ya Allah. Saya pelan-pelan, tiba-tiba ada bapak-bapak keluar. Terus saya minta tolong bapak, Pak tolong angkat anak saya udah nggak kuat. Anak saya dipegang dia, saya naik dibantu sama warga. Baru disitulah dunia. Nangis, minta tolong, hujan, kesakitan, dan krodit. Jadi saya nggak tahu, setelah besoknya pagi, dari manajemen saya survei, ternyata tempat tersebut adalah sirkulasi pencucian air kolam renang. Karena posisi di bawah. Dan disitulah almarhum istrinya Ivan, almarhum Dilan, sama drummernya almarhum Andi ditemukan. Nah Mas Ade, waktu pertama kali kejadian sampai akhirnya ditemukan sama warga, berapa lama jaraknya? Dari kejadian 9.30, saya diantar warga ke klinik itu jam 11:30. Jadi saya bertahan dulu di atas, karena itu kondisi udah nggak memungkinkan untuk bingung kita mau ngapain. Cari air pun susah. Anak saya udah dehidrasi, saya cari air sisaan air mineral, saya kasih. Sampai akhirnya saya dibawa sama warga ke klinik yang jaraknya kurang lebih 3 kilo. Jauh lah dari situ. Masya Allah. Nah Mas Ade, setelah kejadian di tahun 2018 itu apa dampaknya atau mungkin yang Mas Ade rasakan terhadap suasana kebatinannya Mas Ade sendiri? Pada saat saya ya bisa dikatakan hijrah, jadi sekarang nggak peduli mau bulan depan ada, nggak ada pun kita tenang. Itu yang pertama saya dapat, ketenangan. Ketenangan ya. Dan pengen selalu mengajak orang tuh baik. Bukan ngajak bener ya, bener belum tentu baik kalau menurut saya. Tapi kalau sudah baik sudah pasti benar. Nanti mohon koreksinya Ustadz ya. Jadi menurut saya seperti itu Bang. Baik, Ustadz ini kalau bisa dibilang berarti Mas Ade ini mendapatkan kesempatan kedua begitu ya. Gimana tanggapannya Pak Ustadz? Apa yang dialami itu disebut musibah. Musibah itu ada 3 kategori. Pertama dia berupa ujian. Namanya ujian pasti berat. Tapi pasti ada endingnya. Dan endingnya naik kelas. Saya mau jadi sarjana ada ujian skripsi. Berat kan? Nulisnya, risetnya, konsultasinya, berat. Mempertahankan kita punya hasil temuan. Tapi setelah itu dapat sarjana, gelar sarjana di wisuda, foto-foto dan sebagainya. Yang kedua, musibah berupa teguran. Nah, teguran ini siapa yang masuk kategori teguran? Mereka yang 50-50. Ibadah jalan, maksiat tekun. Ditegur, ingat kodas saat, jangan campur-campur. Tegur. Kemudian yang ketiga, musibah berupa hukuman. Siapa yang dihukum? Mereka yang tidak pernah ingat Allah, maksiat aja kerjanya, maka diberi hukuman. Ya, tujuannya tentu kembali kepada Allah.
Tapi hanya orang yang mendapat hidayah yang bisa mengetahui dan menyadari atas musibah itu lalu memperbaiki diri. Masya Allah. Ya, nah termasuk berkumpul dengan teman-teman motor itu Ya. bisa menyerempet-nyerempet kepada lupa kejadian itu. Maka komunitas motor tidak dilarang, tapi ambil kebaikan-kebaikan di dalamnya. Kebaikan-kebaikan apa? Satu, naik motor itu jangan coba-coba kalau tidak tahu rambu-rambu. Karena pasti melanggar. Dalam arti hidup ini adalah bagian dari naik motor. Apa rambu-rambunya? Dilarang parkir, jangan parkir di situ. Ya, kalau dilarang wajib pakai helm, pakai. Artinya Pakai aturan. selama menaati aturan-aturan itu, Insya Allah aman, selamat. selamat. Tidak dicari sama polisi lalu lintas. Ya. Kau melanggar. Kau tidak lihat ini? Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Dasar sekali. Terakhir Mas Ade ceritain dong nih teman-teman dari RX Series Nusantara ini kegiatannya apa aja nih? Jadi saya mengajak teman-teman di sini untuk belajar kebaikan. Dalam arti e-racking itu identik dengan motor jambret, motor copet. Tapi sekarang gimana caranya e-racking image-nya menjadi baik. Kegiatannya kita ada nganter beras, terus melelang motor, hasilnya 100% buat pondok tahfiz Quran, terus membantu saudara-saudara yang terkena bencana. Apapun itu bentuknya dalam kebaikan, ayo kita sama-sama. Masya Allah. Kita punya hashtag, Apa itu? hobi berbagi happy. Lewat hobi kita bisa berbagi, insya Allah semuanya happy. Dahsyat sekali. Mantap. Mas Ade, terima kasih sudah hadir di Gaspol hari ini. Mudah-mudahan terus semangat untuk memaknai kesempatan kedua ini dengan terus berbagi supaya terus happy. Amin, amin. Salam buat keluarga barunya. Terima kasih banyak. Baik. Sahabat Dasat, jangan kemana-mana. Kami akan kembali sesaat lagi tentunya hanya di Gaspol. Gaspol memang. Terima kasih sahabat Dasat, Anda masih bersama kami dan kita sedang membahas mengenai kesempatan kedua. Tidak banyak yang bisa memilikinya, tapi Allah memberikan kepada yang dipilihnya. Bagaimana memaknai kesempatan kedua? Inilah yang akan kita gali jawabannya dari Ustadz Dasat Latif. Pak Ustadz, izin Pak Ustadz. Di surah Al-Furqan ayat 71, izinkan saya kurang lebih bercerita tentang barang siapa yang bertaubat dan mengerjakan kebaikan, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Nah sebenarnya bagaimana maknanya? Terima kasih. Barang siapa, mau dia ulama, mau dia copet, barang siapa yang bertobat dengan sebenar-benarnya taubat. Jadi taubat itu dalam ayat tadi Al-Furqan 71 dia harus tobat. Unsur keduanya berbuat kebaikan. Setelah dia bertobat disertai dengan berbuat baik, maka baru dapat predikat dialah orang-orang yang betul-betul bertobat. Jadi syarat betul-betul bertobat itu ada kebaikan di dalamnya. Maka sering kita ungkap bahwa syarat tobat itu menyesal, mengakui, tidak mengulang. Ini poin yang berkaitan dengan ayat tadi, yaitu mengganti dengan kebaikan. Saya bertobat, tapi tidak ada perubahan. Saya bertobat, tapi tidak melakukan amal soleh. Kalau merasa bertobat, tadinya jamret, tadinya pezina, tadinya copet, maka setelah bertobat, dia harus menyesal, mengakui, tidak mengulang, lalu dia ganti dengan kebaikan. Apa kebaikan-kebaikan itu? Kebaikan kepada Allah dengan rutinitas ibadahnya disempurnakan, sholatnya sudah tidak pernah lepas, ngajinya sudah mulai diperbaiki. Alhamdulillah kalau dilengkapi mulai belajar puasa Senin Kamis. Karena puasa itu bagian daripada melatih emosi pengendalian hawa nafsu. Karena orang maksiat itu karena hawa nafsunya dia tidak bisa kendalikan. Maka penjara hawa nafsumu itu dengan cara apa? Puasa. Salah satu puasa yang tidak pernah dilewati oleh Rasulullah setelah Ramadan, Senin Kamis. Ya kan ada seperti itu ya. Maka ayat tadi penjelasannya bertobat, lakukan kebaikan-kebaikan, itulah sesungguhnya orang-orang yang betul-betul bertobat. Kalau dia bertobat hanya di status, ampun gak kuulang lagi, tidak ada diiringi dengan kebaikan, itu tobat pencitraan. Dahsyat sekali.
Jadi itulah sebenarnya bagaimana cara memaknai kesempatan kedua, yaitu dengan cara bertobat dan juga berbuat baik. Ya. Baik, nah berikutnya sebelum kita akan dengarkan pertanyaan dari sahabat Dasat yang hadir di studio, saya mau bahas mengenai polling tadi nih, di antara pilihan A, B, atau C. Saya mau tahu, ada yang milih C nggak di antara sahabat Dasat semua? Tadi kan pertanyaannya siapa yang berhak untuk mendapatkan kesempatan kedua. Pilihan C itu adalah yang setelah mendapatkan musibah. Ada? Boleh? Silakan pinjam mikrofonnya. Boleh sebutkan namanya dan kenapa milih C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Arul dari komunitas RX Series Nusantara, RSN. Dengan musibah yang kita terima itu adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita sebagai manusia harus menyadari di mana telah kita diuji untuk kita berbuat yang lebih baik dari yang telah Allah berikan kepada kita. Semoga dengan pertaubatan yang kita lakukan untuk kedepannya tidak mengurangi dan mengulangi perbuatan yang sama seperti yang telah terjadi. Mungkin demikian dari saya. Oke, ya. Baik, Dia sudah menyadari karena ada teguran itu, lalu dia menyadari menjadi lebih baik. Jangan diulang, kan? Satu kali kau sakiti, masih ku maafkan. Dua kali kau sakiti, juga masih ku maafkan. Tiga kali kau sakiti, kau kurang ajar. Jadi melihat musibah itu sebagai bentuk teguran. Teguran, ya? teguran, Baik. teguran. Tapi saudaraku Haji Arul, hanya orang yang mendapat hidayah yang bisa menyadari itu sebagai teguran. Ada yang lebih parah, Mas Bayu. Kan tadi kita jelaskan, ada itu musibah berupa ujian, teguran, lalu hukuman. Maksiat, tidak pernah sholat, maksiat jalan terus tiap hari, hidupnya tidak jelas agamanya. Tiba-tiba kena musibah. Dia datang sama saya, Ustadz, saya diuji Ustadz. Kau bukan diuji, dihukum kau celaka. Ya kan? Maka bersyukur kalau masih meyakini, menyadari, oh saya ditegur dari Allah. Oh saya diuji oleh Allah. Maka kembalilah ke jalan yang lurus, bukan jalan tol. Siap, dasar sekali. Oke, kalau begitu selanjutnya yang mau bertanya dari sahabat-sahabat semua silakan angkat tangannya. Ada? Kalau tadi sebelah kiri, sekarang sebelah kanan kali ya. Boleh pinjam mikrofon teman-teman FD. Sebutkan nama dan pertanyaannya, silakan Mas. Oh, udah namanya. Ini nama asli atau nama panggung? Nama asli ya, dengan Pak Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saiful Ahmad dari RX Series Nusantara. Pak Ustadz, saya mau bertanya, apakah masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri ketika datangnya ajal kematian? Maksudnya sudah dikubur. Kalau sudah meninggal, apakah masih ada kesempatan kedua begitu? Iya. Gimana nih Pak Ustadz? Nggak mungkin. Mungkin nggak Pak Nggak Ustadz? mungkin. Tadi kan sudah dijelaskan. Selama ajal belum menjemput, selama itu masih ada kesempatan. Tapi kalau sudah masuk ajal, wabillahi taufiq wal hidayah. Kata malaikat, nggak boleh lagi kau kembali. Nggak ada lagi. Ya, saudara, kalau merantau ke Sulawesi, ternyata di Sulawesi tidak nyaman. Masih ada pilihan? Masih Pak ada. Ustadz. Balik lagi ke Jawa, mangan orang mangan yang penting ngumpul. Betul. Ya kan? Merantau ke Malaysia. Di Malaysia tidak nyaman juga, bahasa kita tidak cocok. Ya, balik lagi ke sini. Masih ada pilihan. Sebagai pegawai ternyata tempat kerja juga tidak nyaman. Ada pilihan? Ada, jadi pengangguran lagi kita. Iya kan? Tapi kalau masuk kubur, menderita, ada pilihan atau tidak? Tidak enak, balik lagi ya. Kalaupun Bapak balik, Pak Saiful balik, satu kampung lari. Jadi tuyul. Ya kan? Maka tidak ada kesempatan. Nah, yang ada Pak Saiful, kata Nabi, kalau Pak Saiful pada saat sudah wafat, masih ada tuh amal yang bisa mengalir. Apa itu yang amal-amal mengalir? Yang disebut amal jariah. Amal jariah itu ilmu yang bermanfaat. Kemudian pembangunan yang bermanfaat. Anak yang soleh dan soleha. Kemudian sadaqatun jariah. Nah sekarang tadi kan ada komunitasnya nih RX King. Selang
Cewek cantik. Saya waktu sekolah, kalau naik motor, kalau klakson satu, tuk, tidak kenal. Kalau satu kali bunyi, kalau dua kali bunyi, tuk tuk, kenalan. Kalau tiga kali, oh kenal baik. Ya. Nah, sambil kita komunitas motor, tapi kita juga bawa beras untuk saudara-saudara kita. Kemudian, apalagi kalau dia jual motornya, lalu dibikinkan rumah orang, Masya Allah, motor tadi yang kau cuma pakai di dunia, kau akan kendarai di akhirat dan akan mengantarmu masuk surga. Dan hebatnya lagi, orang yang pernah kita bantu, kita nanti ketemu di akhirat. Wih, saat untung saya kasih kau ini motor saya. Gara-gara inilah motor yang saya hadiahkan ke kamu. Saya punya motor di akhirat. Jangan lagi bayangkan motor akhirat seperti motor sekarang. Kalau sekarang masih pakai bensin. Ya, di sana nggak pakai ada. Allahu Akbar. Maka caranya bukan lagi balik ke dunia, karena itu tidak mungkin. Tapi sekarang sebelum masuk ke kubur, bawa oleh-oleh. Maka orang kata dulu, ndak usah kau cari uang banyak-banyak, ndak dibawa mati. Itu keliru. Saya cari uang banyak-banyak, bawa mati. Gimana caranya? Transfer sebelum masuk di kubur. Saya mau kubur saya nanti Ustadz terang. Kirimlah kau lampu, bayar lampu masjid tiap bulan. Insya Allah ada lampumu di kubur. Saya mau nanti di kubur spring bed Ustadz. Kau kirimlah spring bed ke panti asuhan, bukan panti pijat. Dahsyat sekali. Gawat. Kok Ustadz tahu ya tempat-tempat Ini saya lihat pengalaman. Kenapa? Saya tanya, kenapa ke panti pijat? Harusnya ke panti asuhan. Sama aja Ustadz pantinya. sama-sama panti. Sama panti tapi beda cita rasanya. Baik, selamat dahsyat. Jangan kemana-mana, kami akan kembali saat lagi tentunya hanya di Gaspol. Gaspol memang. Sahabat Dasar, kita lanjut lagi di Gaspol. Gaspol memang. Sekarang saatnya saya akan mengajak Anda untuk mendengarkan pertanyaan dari sahabat Dasar yang ada di studio. Silakan yang mau bertanya, angkat tangannya. Silakan Bapak, sebutkan nama dan pertanyaannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, saya Masirun dari keluarga besar RX Series Nusantara. Bagaimana perihal di dalam Islam mengenai manusia yang mati suri? Apakah itu termasuk dalam kesempatan kehidupan kedua? Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih. Ini dulu yang perlu kita pahamkan. Mati suri. Mati sebenarnya itu, kalau mati yang ada di benak kita selama ini, menurut Imam Al-Ghazali adalah mati adalah berpisahnya antara jasad dengan roh. Itu mati. Dan kalau sudah berpisah jasad dengan roh yang mati yang seperti yang kita pahamkan selama ini, sudah sakaratil maut dan berpisah, sudah wafat, itu tidak bisa kembali lagi. Ya, sementara konsep yang disebut mati suri, ya sebenarnya mayoritas ulama menganggap itu bukan mati. Ya, mungkin kalau tepatnya karena saya bukan ahli kedokteran. Mungkin tepatnya kalau dalam dunia kedokteran disebut koma. Ya, dia fungsi-fungsi tubuhnya masih bekerja, tapi alam sadarnya hilang. Ya, nah orang yang pernah mengalami hal seperti itu, biasanya kalau dia sadar kembali, dia tidak semuanya juga insaf, tidak selamanya juga menjadi orang yang baik. Ada juga orang yang tidak mendapatkan hidayah, karena menjadi baik itu hidayah, bukan soal mati surinya, bukan soal kecelakaannya, tapi hidayah dari Allah. Ada orang kena musibah, tapi dia tidak dapat hidayah, dia tidak mengambil itibar. Ada orang sudah ditegur, sudah bahkan sampai mati suri, balik lagi, dia tidak ada perubahan, tidak ada mengambil nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Nah itu ya, jadi mati suri, mati dalam arti yang seperti kita pahamkan itu tidak ada lagi. Karena kalau orang sudah mati, sudah diambil rohnya oleh Allah, tidak bakal kembali lagi. Kalau mati kecil, itu tidur, itu kita sesungguhnya
mati kecil namanya kalau tidur. Karena kita kan kalau orang tidur kan hilang kesadaran. Dan kita tidak tahu di mana Allah menyimpan roh kita. Dan Anda tidak usah meneliti di mana roh itu ketika kita tidur. Tidak usah. Wah, tidak usah. Nanti teliti aja kenapa motormu itu ribut knalpotnya. Ya, tidak usah teliti yang ruh. Kulir ruh, kata Allah. Kulir ruh min amri rabbi. Wa ma'utitu minal ilmi illa qalila. Roh itu urusan Allah. Saya tidak berikan kamu ilmu kecuali sangat sedikit sekali. Jadi tidak usah bahas soal itu. Ya. Yang pasti adalah orang yang sudah mati tidak akan kembali. Kalaupun kita ingin melakukan kebaikan sebelum mati, itulah disebut mengambil kesempatan kedua. Dahsyat sekali. Ingat Pak ya, kesempatan kedua, bukan istri kedua. Waduh. Tapi bisa jadi istri kedua itu adalah kesempatan kedua dong Pak Ustadz. Iya, iya. Ada Bisa sampai jadi. 4. Boleh sampai 4 ya Kalau Pak Ustadz? berani. Enggak sih. Kalau saya tidak berani. Enggak berani. Pak Ustadz, untuk menutup apa yang kita bahas hari ini, mohon petuahnya Pak Ustadz. Bagaimana kita Ya. memaknai dan juga bisa mendapat kesempatan kedua? Berbicara tentang kesalahan yang pernah kita lakukan, lalu Allah memberikan teguran, alhamdulillah saudaraku, Allah itu bukan penyayang. Allah itu bukan pengasih, tapi maha pengasih, maha penyayang. Allah tidak membatasi 2-3 kali. Ya, Anda salah hari ini, ternyata malam dapat hidayah, taubat. Berbulan-bulan dia taubat, ternyata ketemu lagi teman lamanya, masuk lagi ke dunia hitam. Akhirnya dia sadar lagi, Allah berikan lagi kesempatan. Alhamdulillah dia dapat hidayah, baik lagi Ramadan dapat lagi hidayah. Selama Ramadan tadarusan terus baik betul agamanya. Selesai Ramadan ketemu lagi teman SMA-nya yang dulu. Cinta lama bersemi kembali. Akhirnya selingkuh. Ketahuan sama istrinya, dimarah sama istrinya, ngamuk istrinya, taubat lagi. Apakah Allah menolak taubatnya? Tidak. Bahkan Allah menjelaskan dalam Al-Quran, Innallaha yuhibbut tawabina. Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Ambil kesempatan itu. Manfaatkan kesempatan itu. Bagaimana cara mengambil dan memanfaatkan kesempatan itu? Adalah berbuat baik dalam hidup ini. Dan berbuat baik itu tidak selalu dalam konsep ibadah mahdah. Tidak. Berbuat baik itu bisa menjadi manusia yang terbaik. Manusia yang terbaik itu khairun nas anfa'uhum limnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Nah, kalian ini komunitas motor RX King, maka manfaatkan komunitas kalian untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara apa? Ya, kegiatan-kegiatan sosial. Ada musibah, kita hadir di tempat itu. Ada orang jalan, kasihan, kita lihat dia buru-buru, kita boncengin, tidak perlu minta duit. Alhamdulillah ada kebaikan-kebaikan kita bantu. Mampu membantunya dengan materi, kita bantu dengan materi. Mampu membantunya dengan lisan, kita bantu dengan lisan. Mampu membantunya dengan tenaga, kita bantu dengan tenaga. Tidak bisa lisan, tidak bisa materi, tidak bisa dengan tenaga Ustadz. Bantu dengan cara apa? Jangan kau ganggu orang lain. Bagaimana cara tidak mengganggu orang lain? Minimal karena kalian komunitas motormu jangan mengganggu orang lain. Ya, knalpot jangan bising. Bising, ini hobi saya bising Ustadz. Oke lah, nanti disebut gaul kalau bising Ustadz. Oke, bising, tapi jangan kau keluar malam hari. Karena malam hari telinga perlu istirahat. Apalagi subuh, semua orang doakan. Tabrakan itu anak. Gimana hidupmu berkah bos kalau orang sumpahin kita? Ya kan? Jangan mengganggu orang lain. Kemudian dalam motor itu ambil nilai-nilainya dalam pergaulan motor itu. Apa itu? Ngegas. Tidak mungkin kalian bisa tinggalkan tempat kalau tidak gas motormu. Tapi ingat jangan gas terus. Kalau kau gas terus ujungnya rumah sakit. Tapi gimana? Kita harus tahu kapan ngegas, kapan ngerem. Artinya apa? Kita harus tahu kapan kita berbuat, kapan tidak boleh berbuat, kapan kita boleh masuk, kapan tidak. Artinya apa? Tahu kapan tidaknya itu agama. Tidak mungkin kalian tahu halal haram tanpa agama. Maka saya senang sekali hadir di tempat seperti ini, bagian daripada rem-rem, meskipun judulnya gaspol. Ya kan? Nah,
Apalagi ambil nilai-nilai kebaikan. Tidak mungkin motor, tidak mungkin disebut motor kalau tidak ada bannya. Ya toh? Apa nilai-nilai ban? Ban itu berputar. Kadang dia di atas, kadang dia di bawah. Ketika kau di atas, jangan lupa diri karena kau berujung ke bawah lagi. Ketika kau di bawah, jangan putus asa. Kenapa? Karena sesungguhnya kau menuju ke atas lagi. Dalam Islam, semua enak. Dapat nikmat, dia bersyukur, pahala. Dapat susah dan musibah, dia bersabar, menggugurkan dosa-dosanya. Nah sudah itu, tidak mungkin jalan motormu kau tidak ada rantainya. Iya toh? Biar full tankinya, gasnya oke, remnya bagus, tapi tidak ada rantainya. Jalan, tapi kau dorong. Iya toh? Apa itu rantai? Ukhuwah, persaudaraan. Kemudian ada lagi, dalam motor, apa itu? Kompak. Tidak mungkin jalan motor kalau komponen-komponen motor itu tidak kompak. Ada rem, ada gas. Kapan ada satu komponen motor itu merasa lebih hebat dari dia, maka tunggu motor itu pasti sengsara. Tidak akan jalan. Nah, tidak boleh rem mengatakan, saya paling penting di motor ini. Kalau tidak ada rem, tidak jalan ini. Bensin tersinggung. Oh kira cuma kau yang jago. Kau jalan kalau tidak ada bensinmu. Jalan memang tapi mendorong. Dasar sekali. Siap. Terima kasih Ustadz. Iya. Jadi memang seperti yang Ustadz Dasar sampaikan bahwa sebelum ajal menjemput selalu ada kesempatan. Tapi permasalahannya kita tidak pernah tahu kapan nyawa kita diambil dari badan kita. Itulah kenapa mari sama-sama kita maksimalkan setiap kesempatan dengan berbuat kebaikan. Boleh berikan tepuk tangan dong untuk semangat kita malam hari ini. Terima kasih Ustadz Dasar Latif. Mas Bayu, terima kasih saudara-saudara. Terima kasih teman-teman dari RX Series Nusantara. Boleh berikan tepuk tangan dong yang sudah hadir. Jangan pernah patah semangat untuk berbuat kebaikan. Akhir kata saya Bayu Oktara dan seluruh kru yang bertugas mohon pamit. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di minggu depan tentunya hanya di Gaspol. Gaspol memang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV